Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab majaa, bab apa yang datang. La taqaddamu, janganlah kalian mendahului asyhara, bulan Ramadan, bisaumin, dengan puasa. Maksudnya hadis yang bicara tentang larangan mendahului Ramadan dengan puasa sebelum Ramadan, puasa sunnah. Hadis nomor 3, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, janganlah mendahului asyhara, bulan Ramadan, biyaumin, dengan satu hari, yaitu satu hari puasa, wala yaumain, wala biyaumain, tidak pula dengan 2 hari puasa, illa, kecuali an, bahwasanya yuwafiqa, bertepatan, dzalika, hal itu, sauman, dengan satu puasa, kana, yang adalah, yasumuhu, biasa berpuasa padanya, ahadukum, salah satu kalian. Kemudian Nabi membicarakan masalah lain. Sumu, puasalah, yaitu puasa Ramadan, liru'yatih, karena melihatnya, yaitu melihat hilal Ramadan. Wa afdiru, dan berbukalah, maksudnya berhentilah dari puasa, liru'yatih, karena melihatnya, maksudnya melihat hilal Syawal. Fa'in, maka jika ghumma, tertutupi, yaitu hilalnya, alaikum, terhadap kalian, fa'uddu, maka hitunglah, salasin, 30 hari, maksudnya 30 hari Ramadan. Thumma, kemudian, aftiru, berbukalah kalian setelah 30 hari puasa tersebut. Hadis ini mengandung 2 masalah. Masalah yang pertama, dilarang berpuasa sunnah 2 hari sebelum Ramadan. Dengan kata lain, tanggal 29 dan tanggal 30 Sya'ban itu sudah tidak boleh puasa. Tetapi larangan ini menurut para ulama mayoritas mengatakan ini larangannya larangan makruh, bukan larangan haram. Adapun hari yang haram dilakukan puasa padanya dalam 1 tahun hanya 5 hari. 2 hari Idul Fitri, hari Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha. Selain itu, semua larangan yang ada dalam hadis-hadis Nabi untuk puasa itu adalah larangan makruh. Larangan puasa hari Jumat, larangan puasa hari Sabtu, larangan puasa hari ini, hari itu. Nah, itu semuanya hanyalah apa? Makruh. Tapi saya jujur, sebagian ulama ada yang memahami hadis ini bahwa larangannya haram. Maka mereka mengatakan haram puasa 2 hari sebelum bulan Ramadan. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ada hadis yang melarang kita puasa kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban? Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah pertengahan Sya'ban, fala tasumu, jangan puasa hatta yakuna Ramadan, sampai masuk bulan Ramadan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam 4. Nah, maka jawabnya adalah hadis ini derajatnya menurut Imam Ahmad hadis mungkar. Hadis mungkar itu hadis yang dhaif. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Karena itu kalau kita sudah masuk tanggal 16 Sya'ban, sudah pertengahan Sya'ban, masih puasa sunnah, boleh, silakan. Yang tidak boleh adalah 2 hari akhir Sya'ban. Nah, muncul pertanyaan, kenapa 2 hari akhir Sya'ban tidak boleh puasa? Apa alasannya? Maka jawabannya adalah, kalaupun kita tidak tahu alasannya, tetap ini larangan Nabi, jangan dilanggar. Tapi larangan tersebut ada alasan atau sebabnya. Sebabnya adalah supaya amalan sunnah dengan amalan wajib itu tidak bersambung. Karena puasa Ramadan ini wajib, sementara puasa sebelum Ramadan adalah sunnah. Maka kalau 2 hari akhir Sya'ban kita puasa, berarti sambung antara amalan sunnah dengan amalan wajib. Ini menyebabkan kehancuran umat terdahulu, di mana amal wajib mereka tidak terpisah dengan amal sunnah mereka. Kenapa menyebabkan kehancuran? Karena orang-orang yang awam yang tidak paham, kalau melihat orang-orang yang berilmu, puasa Ramadan didahului dengan 2 hari sebelum Ramadan,
Mereka nanti akan mengira bahwa puasa Ramadan itu 32 hari. Nah, pemahaman rancu seperti ini dilarang muncul. Karena itu Islam memberikan aturan. Sebelum Ramadan jangan puasa sunnah. Sama juga dengan sholat wajib, setelah itu sholat sunnah. Tidak boleh setelah salam langsung berdiri sholat sunnah, tidak boleh. Ibnu Abbas mengatakan, kalau kamu pengen sholat sunnah, setelah sholat wajib, kamu ajak bicara orang sebelah kamu. Ditanya misalnya, Assalamualaikum, gimana kabar, sehat? Sudah berdiri, baru kemudian kita sholat sunnah. Kenapa saya ngobrol dulu? Karena dengan ngobrol ini orang paham semuanya. Oh, ini sudah ngobrol, berarti sudah selesai sholatnya. Berarti dia sholat 2 rakaat lagi, itu nambah sholat sunnah. Maka kalau ada orang setelah sholat zuhur 4 rakaat tiba-tiba berdiri langsung 2 rakaat tanpa ada pemisah ngobrol dengan orang sebelahnya, ini menyebabkan kerancuan bagi orang yang tidak paham. Dikira sholat zuhur itu apa? 6 rakaat, 4 tambah 2 berarti 6 rakaat. Nah, itulah alasannya kenapa dilarang puasa sunnah sebelum Ramadan ini. Kemudian di sini Nabi memberikan pengecualian, illa kecuali kalau 2 hari sebelum Ramadan itu bertepatan dengan puasa yang sudah biasa dilakukan. Misalnya Ramadannya hari Jumat, kita biasa puasa Senin Kemis. Nah, berarti Kemis sebelum Ramadan kita puasa, nggak ada masalah. Ini khusus bagi yang sudah biasa puasa Senin Kemis. Yang tidak nggak boleh. Biasanya nggak pernah puasa Senin Kemis. Ngepasi Sya'ban dilakukan puasa Senin Kemis. Silahkan, tapi jangan sebelum Ramadan 2 hari. Kalau sudah 2 hari sebelum Ramadan sudah nggak boleh. Kenapa? Panjenengan tidak biasa puasa Senin Kemis. Dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa Islam itu sangat menyukai amal yang istiqomah. Maka karena saking sukanya Islam terhadap amalan yang istiqomah, yang semestinya terlarang jadi tidak terlarang. 2 hari sebelum Ramadan nggak boleh puasa, tapi supaya istiqomah amalan sunnahnya, maka boleh untuk tetap puasa bagi orang yang sudah terbiasa tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Pentingnya istiqomah. Maka para ulama mengatakan al-istiqomah afdalul karamah. Istiqomah adalah paling utamanya karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita seorang ulama sufi mempunyai murid, bertahun-tahun murid ini menyertai beliau. Setelah bertahun-tahun menyertai beliau, maka dia bertanya, memberanikan bertanya, Pak Kiai, saya sudah lama ngaji sama panjenengan, kok saya tidak pernah melihat kekeramatan sama sekali. Maka ditanya, kekeramatan apa? Itu orang-orang katanya bisa terbang, katanya bisa melewati air, bisa melewati sungai tanpa menaiki kapal. Panjenengan nggak pernah terlihat seperti itu. Nah, maka beliau bertanya, apakah kamu pernah melihat saya sholat jamaah terlambat? Enggak pernah. Apakah kamu pernah selama bertahun-tahun ngaji sama saya ini melihat saya tidak sholat tahajud 1 malam saja? Tidak pernah. Nah, itulah istiqomah. Istiqomah itu adalah afdalul karamah. Karamah yang lebih mulia. Lebih mulia daripada bisa terbang, bisa melewati air dan sebagainya tadi. Belum tentu orang yang bisa melewati air itu adalah yang betul-betul karamah dari Allah. Bisa saja itu dari setan, karena dia dibantu oleh para jin, para setan tersebut. Jadi dia orang biasa sebenarnya, tidak punya amalan yang istimewa, tapi oleh jin dibantu sehingga bisa terbang dan sebagainya. Nah, ini karamah yang diberikan oleh Allah, tidak harus seperti itu. Kemudian masalah yang kedua dari hadis ini, Rasulullah menetapkan bahwa puasa Ramadan dan berhenti dari puasa Ramadan itu adalah li ru'yatih, karena ru'yat hilal, melihat hilal. Jadi bukan karena hisab. Dan ini masalah yang sudah disepakati para sahabat. Karena itu jangan sekali-kali kita menggunakan metode hisab. Kenapa? Menyelisih kesepakatan para sahabat. Dan insya Allah akan kita bahas lebih lengkap pada babnya nanti. Karena ini bukan bab tentang ru'yat. Kita tunda sampai pada bab tentang ru'yat insya Allah. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن
waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an, sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an, sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.